Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel. Ada orang berkata, saya mau mencari inspirasi untuk membuat satu karya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah pemikiran yang terbaik. Yang benar adalah mulailah berkarya, maka inspirasi itu akan hadir dalam diri Anda. Inovasi dan kreasi akan menyertai. Kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan menemani Anda lanjutkan pembahasan menentukan persamaan garis lurus yang pada edisi kedua ini pembahasannya adalah menentukan persamaan garis lurus diketahui koordinat dua buah titik yang dilalui. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kegiatan pembelajaran Anda bisa menentukan persamaan garis lurus yang diketahui dua buah koordinat titik yang dilaluinya, baik dalam soal yang disajikan dalam bentuk grafik pada bidang kartesius ataupun yang disajikan dalam narasi. Maka dari itu, ikuti dengan seksama. Namun bila Anda belum subscribe di channel ini dan Anda berkenan serta mendukung channel ini, silakan Anda like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan menentukan persamaan garis. Yang kedua yaitu persamaan garis melalui titik X1,Y1 dan X2,Y2. Jadi menentukan persamaan garis yang diketahui dua buah titik yang dilalui garis itu. Dari rumus yang sudah kita miliki sebelumnya pada pembahasan yang pertama, bahwa rumus umum persamaan garis adalah Y-1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Rumus ini sebelumnya kita gunakan untuk menentukan persamaan garis yang diketahui melalui sebuah titik dan diketahui nilai gradiennya. Sedangkan tipe soal ini gradiennya belum diketahui. Tetapi di apersepsi sebelumnya kita sudah ingatkan bagaimana kita menentukan gradien suatu garis yang melalui dua buah titik. Maka ilmu tentang rumus gradien garis melalui dua buah titik dan rumus persamaan garis yang diketahui nilai gradien dan diketahui sebuah titik yang dilalui kita kombinasikan. Jadi langkah pertama, tentukan dulu nilai gradien dari garis dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 karena garisnya diketahui melalui dua buah titik. Nah, setelah kita dapatkan nilai M nanti, langkah yang kedua adalah gunakan rumus umum dari persamaan garis yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Mari kita berikan contoh bagaimana penerapan dalam soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 3,5 dan negatif 2, negatif 3. Penyelesaian yang pertama,
kita nyatakan X1, Y1 mewakili negatif 3,5, dan yang kedua titik X2, Y2 mewakili negatif 2, negatif 3. Kemudian kita tentukan nilai gradien melalui rumus gradien garis yang melalui dua buah titik. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya negatif 3, kita substitusikan di sini. Kemudian dikurangi Y1 nya adalah 5. Kita tulis di sini dikurangi 5 per X2 dikurangi X1. X2 nya negatif 2 dan X1 nya negatif 3. Negatif 3 dikurangi 5 adalah negatif 8. Negatif 2 dikurangi negatif 3 sama artinya negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1. Negatif 8 per 1 sama dengan negatif 8. Nah sekarang sudah kita dapatkan nilai dari gradiennya yaitu negatif 8. Nah setelah itu kita gunakan rumus umum yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. M nya kita ambilkan dari nilai M sama dengan negatif 8 yang baru saja kita peroleh. Sedangkan X1 dan Y1 kita ambilkan salah satu dari dua titik yang diketahui. Karena tadi yang kita beri simbol X1 Y1 negatif 3,5, ya kita gunakan titik ini. Tapi andaikan Anda menggunakan titik yang kedua negatif 2, negatif 3, hasil akhirnya akan sama. Silakan nanti bisa dicoba dibandingkan dengan apa yang kita bahas ini nanti. Mari kita substitusikan baik nilai X1, Y1 dan gradien M. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi Y1, Y1 nya 5, M nya negatif 8 dan X1 nya negatif 3. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi 5 sama dengan negatif 8 dikali X plus 3. Y dikurangi 5 dari sini sama dengan negatif 8 dari nilai M di sini kali dalam kurung X ditambah 3 plus 3 ini dari min 3. Karena sudah terbiasa kita operasi dikurangi negatif, kita coba sekarang dikurangi negatif langsung kita tulis bentuk positifnya. Selanjutnya kita buka dengan sifat distributif negatif 8, kita kalikan suku-suku yang di dalam kurung. Kita dapatkan Y dikurangi 5 sama dengan negatif 8X dikurangi 24. Atau Y sama dengan negatif 8X dikurangi 24 ditambah 5. Negatif 5 pindah ke ruas kanan. Atau bentuk sederhananya Y sama dengan negatif 8X dikurangi 19. Persamaan Y sama dengan negatif 8X dikurangi 19 merupakan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,5 dan titik negatif 2, negatif 3. Nah silakan kalau ingin dirubah ke bentuk implisit ya tinggal memindah ruas. Yang kedua, tentukan persamaan garis G pada gambar berikut. Jadi di sini disajikan dalam bentuk grafik garisnya. Kita mengamati grafik, kemudian diminta untuk menentukan persamaannya. Karena memang ini variasi dari soal, kadang dalam bentuk teks, kadang dalam bentuk gambar. Baik, mari kita identifikasi dulu apa yang ada pada grafik. Penyelesaian alternatif yang pertama, bahwa garis G melalui titik X1, Y1 adalah 0, negatif 4. Mana 0, negatif 4? Titik persekutuan garis dengan sumbu Y bagian bawah ini. Ini adalah 0, negatif 4.
Dan melalui titik X2,Y2 adalah 3,0. Titik persekutuan garis dengan sumbu X di sini. Di antara 2 dan 4 ini adalah titik 3,0. Nah, sekarang kita sudah punya data yaitu X1,Y1 adalah 0,-4 dan X2,Y2 adalah 3,0. Nah, kita kerjakan dengan 2 langkah tadi. Yang pertama, menentukan gradiennya dulu dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusikan nilai Y2 Y1 dan X2 X1 ke dalam rumus gradien. Kita dapatkan 0 dikurangi -4 per 3 dikurangi 0. 0 dikurangi -4 adalah +4, per 3 dikurangi 0 adalah 3. Jadi kita dapatkan nilai gradiennya adalah 4 per 3. Langkah yang kedua, kita substitusikan titik X1,Y1 yaitu 0,-4 dan nilai M yang baru saja kita peroleh yaitu 4 per 3 ke dalam rumus umum persamaan garis, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan, kita dapatkan Y dikurangi -4 sama dengan 4 per 3 dikali X dikurangi 0. X dikurangi 0 adalah X, maka kita dapatkan Y ditambah 4 sama dengan 4 per 3 X dikurangi 0 plus 4 dari min 4. Ini kita kalikan dengan sifat distributif. 4 per 3 dikali X adalah 4 per 3 X. 4 per 3 dikali 0 tetap 0. Nah, kita pindah bilangan 4 ke ruas kanan menjadi Y sama dengan 4 per 3 X dikurangi 4. Nah, ini adalah bentuk persamaan eksplisit dari garis yang disajikan pada gambar. Baik, alternatif yang kedua, jadi bisa dengan cara lain. Perhatikan gambar dengan seksama. Di sini ada bilangan -4 yang tepat pada perpotongan garis G dengan sumbu Y. Sedangkan sebelah sini ada bilangan di antara 2 dan 4 ini adalah bilangan 3. Tepat merupakan titik potong garis G terhadap sumbu X. Kita beri masing-masing untuk -4 kita beri lambang A, dan untuk bilangan 3 pada sumbu X kita beri lambang B. Selanjutnya kita gunakan rumus persamaan garis AX plus BY sama dengan A kali B. Jadi rumusnya berbeda dengan rumus yang sudah kita gunakan sebelumnya. Ini khusus untuk menentukan persamaan garis yang diketahui grafiknya bersekutu dengan sumbu Y dan sumbu X dan titik persekutuannya itu diketahui. Kita substitusikan nilai A adalah -4 dan nilai B adalah +3. Nah, kita dapatkan -4X ditambah 3Y sama dengan -4 kali 3. Kita sederhanakan menjadi -4X plus 3Y sama dengan -12. Atau kita tulis 3Y kita taruh di depan yang positif, -4X kita geser ke belakang, -12 kita pindah ruas menjadi +12 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan bentuk implisit yang pertama dari garis G pada grafik. Kemudian bisa juga kalau kita menghendaki suku yang bervariabel X itu positif, caranya gimana? Kalikan semua suku dengan -1.
Maka negatif 4X kalikan negatif 1 menjadi positif 4X. Positif 3Y kalikan negatif 1 adalah negatif 3Y. Positif 12 kalikan negatif 1 negatif 12. Dan 0 dikalikan negatif 1 tetap 0. Nah, boleh. Atau bentuk implisit yang lain. Negatif 4X plus 3Y sama dengan negatif 12. Dari persamaan ini 12-nya kita pindah ruas. Atau ingin yang lain, 3Y sama dengan 4X min 12 kita bagi dengan 3, maka kita dapatkan Y sama dengan 4/3X dikurangi 4. Kita dapatkan bentuk eksplisit. Nah, cara yang kedua ini kalau Anda bandingkan dengan hasil yang dengan cara pertama adalah sama, ya. Jadi boleh ini relatif lebih cepat tentunya, karena kita langsung substitusikan nilai A dan nilai B, hasil kita memberikan lambang pada gambar tadi. Tapi jangan lupa ya, A adalah bilangan yang bertepatan dengan titik potong garis terhadap sumbu Y, dan B-nya adalah bilangan yang tepat pada titik potong garis terhadap sumbu X. Kemudian kita gunakan rumus AX plus BY sama dengan A dikali B. Mudah kan? Ya. Baik, kita lanjutkan. Latihan soal 1. Tentukan persamaan garis yang melalui A titik 0,1 dan 1, negatif 6. B titik negatif 2,3 dan titik negatif 4, negatif 5. Nomor 2, tentukan persamaan garis pada grafik berikut. Tolong untuk nomor 2 kamu kerjakan dengan 2 cara, karena ini latihan biar kamu punya pengalaman baik cara pertama maupun cara yang kedua. Nah, kalau ulangan silahkan kamu mau pakai cara yang mana bebas. Tapi karena ini sebagai latihan supaya kamu bisa merasakan mana yang relatif lebih mudah, relatif kamu lebih enjoy, silahkan Anda pilih. Ya, demikian tadi pembahasan kita bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang diketahui koordinat dua buah titik yang dilalui. Dan untuk menguji kepahaman Anda dari hasil pembelajaran tadi, silakan 2 soal yang disajikan dalam tugas mandiri Anda kerjakan dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab. Pasti Anda bisa dan menjadi hebat dalam matematika. Selanjutnya, bila Anda tidak ingin kehilangan kesempatan beramal soleh, silahkan Anda bagikan video ini kepada yang lain, karena berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama adalah bernilai amal soleh. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.